Satu hari, pemerintah Belanda menghubungi Indonesia, kemudian berniat mengembalikan tongkat pusaka. Ini ibaratnya tongkat komandonya Pangeran Diponegoro, seharusnya Pak Jokowi yang menerima. Tapi hari itu Anda dianggap menelikung Pak Jokowi, Anda yang menerima. Sandiwara memalukan demi menaikkan elektabilitas Anies Baswedan. Segala cara busuk pun dilakukan, menjijikkan. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Kemudian Presiden memang semula dijadwalkan hadir di acara di Galeri Nasional itu. Kemudian sehari 2 hari sebelumnya Presiden ternyata ada acara ke Filipina. Sehingga kegiatan yang semula harusnya dihadiri oleh Presiden menjadi diwakilkan. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Komisaris PT Pelni Dede Budiarto menyoroti Sandiwara memalukan demi menaikkan elektabilitas bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Sandiwara tersebut yaitu terkait peristiwa penyerahan tongkat cakra Pangeran Diponegoro kepada Anies Baswedan saat masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud. Pasalnya peristiwa tersebut dianggap menjadi salah satu alasan Presiden Joko Widodo meresafel Anies Baswedan dari jabatannya sebagai Mendikbud. Para penipu sedang bersandiwara demi menaikkan elektabilitasnya dengan cara yang memalukan, ujar Dede dikutip WE Newsworthy dari Twitter pribadinya pada Kamis 22 Juni. Untuk diketahui, berdasarkan mitos yang dipercaya masyarakat Jawa, orang pertama yang menerima tongkat cakra Pangeran Diponegoro dipercaya akan menjadi pemimpin besar. Sementara itu, dalam wawancara bersama Andi F. Noya di Metro TV, Anies belak-belakan mengenai kronologi menerima tongkat pusaka tersebut. Menurut dia, tongkat tersebut terpaksa dia terima karena saat itu Presiden Jokowi tak bisa hadir dalam penyerahan pemerintah Belanda kepada pemerintah Indonesia. Memang Anies akan melakukan apapun demi menaikkan elektabilitasnya. Dia akan menjadikan kata-kata sebagai senjata untuk membuai rakyat agar bisa meraih simpati. Kita bahkan masih ingat bagaimana Anies Baswedan dengan mulut manisnya membuai rakyat Jakarta, khususnya nelayan dengan janji manisnya tolak reklamasi. Tetapi setelah Anies meraih kekuasaan sebagai Gubernur DKI, ia malah memberikan izin reklamasi. Hahaha, ngakak. Belum lagi rakyat miskin yang saat kampanye selalu mendoakan Anies menang. Tetapi setelah Anies menang, mereka malah diperlakukan seperti binatang. Dan setelah menjadi gubernur, Anies kembali memperlihatkan watak aslinya untuk meraih kekuasaan yang lebih tinggi sebagai presiden di Indonesia. Mengikuti perkembangan politik tanah air saat ini, kepopuleran Anies Baswedan dalam sentimen negatif di tengah masyarakat memang tidak bisa dihindari. Hal ini juga semakin diperkuat dengan elektabilitas Anies Baswedan yang semakin mendekati pemilu semakin malah menurun. Dan karena inilah lalu berbagai cara dan sandiwara dilakukan. Segala isu disebarkan demi untuk mendongkrak popularitas Anies Baswedan. Framing-framing keberhasilannya serta rekam jejak yang selalu ditawarkan Anies Baswedan dalam setiap kampanye politiknya ternyata tidak bisa memberikan efek seperti yang diharapkan. Karena terbantah dengan sendirinya oleh fakta-fakta yang ada. Fakta yang diketahui masyarakat saat ini bahwa Anies adalah sosok mantan gubernur yang selalu kelebihan bayar. Bahwa Anies adalah sosok mantan gubernur yang suka menghambur-hamburkan uang APBD. Bahwa Anies adalah sosok mantan gubernur yang selalu besar omong, yang suka membual tapi tidak bisa bekerja. Dan bahwa Anies adalah sosok mantan gubernur yang telah gagal dalam memimpin DKI Jakarta. Anies memang populer di tengah masyarakat. Nama Anies selalu banyak diperbincangkan, tapi dari segi negatif. Maka dari itulah Anies beserta kelompoknya yang selalu suka ribut sendiri ini menghalalkan segala cara, bahkan dengan cara-cara konyol yang basi. Taktik politik merasa dijegal, merasa dizolimi, merasa diintimidasi. Playing victim, berakting seolah-olah menjadi korban kezaliman kubu lawan untuk menarik simpati masyarakat, terutama untuk meraih dukungan menuju Pilpres 2024. Dan sungguh politik playing victim ini memang tidak mengenal etika. Mereka seakan tidak punya nurani, selalu membuat isu gaduh, bahkan kadang bisa meresahkan masyarakat. Tapi mereka tak peduli
Bagi mereka yang penting berhasil mencari celah untuk menjatuhkan lawannya dengan tujuan akhir berjaya di Pilpres ke depan. Bagaimana kalau menurut Anda? Kita lakukan melalui komunikasi dengan kader-kader, bukan hanya Nasdem ya, Koalisi Perubahan, ngajak kader-kader NU, warga NU untuk gabung. Di NU itu banyak, salah satunya adalah Mbak Yeni Wahid. Nasdem berharap Anies pilih Yeni Wahid jadi cawapres. Demokrat mencak-mencak, sebut Nasdem gendeng. Koalisi Perubahan bakal hancur, bos. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Kalau para calon presiden meminta, dan ada banyak sekali kader-kader hebat NU, ya, mulai dari Pak Mahfud MD, Pak Nasaruddin Umar, Gus Yakut, Bu Khofifah, itu semua kader-kader hebat yang ada di NU. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Pegiat media sosial Eko Jones menyentil Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, yang masih membahas bakal calon wakil presiden atau baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Diketahui, Ali berharap Putri Presiden keempat Republik Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Yeni Wahid, menjadi pendamping Anies di Pilpres 2024. Melihat hal itu, Eko Jones yang juga merupakan kader Partai Demokrat berang dan menyebut pemikiran Ahmad Ali itu gendeng. Menurut Eko Jones, sudah kelar pembahasan cawapres Anies, tapi Nasdem masih saja ngeluarin nama yang tidak dijaring sama sekali. Orang seperti Ahmad Ali inilah yang menurut Eko Jones bikin penyakit di Koalisi Perubahan. Ia pun berharap Surya Paloh memecat Ahmad Ali. Diketahui Anies Baswedan sudah mengantongi satu nama bakal calon wakil presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Kekinian tinggal menunggu kapan waktu Anies mengumumkan siapa sosok pendampingnya. Adapun satu nama bakal cawapres pilihan Anies itu juga telah disepakati 3 partai di KPP, baik Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Presiden PKS Ahmad Syaihu, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sudah mengetahui siapa satu nama yang dimaksud. Sudirman memastikan satu nama yang telah disepakati dan diketahui pimpinan ketiga partai sudah final. Koalisi kini sepenuhnya menyerahkan kepada Anies soal kapan dideklarasikan. Tapi, melihat polemik yang masih terus terjadi pada Koalisi Perubahan, saya menduga bahwa Koalisi Perubahan akan hancur. Bilangnya tinggal nunggu hari untuk mengumumkannya, tapi sampai sekarang antek-antek mereka masih tengok-tengok kanan kiri untuk mencari kandidat pas yang mendampingi Anies. Dan akhir-akhirnya tokoh NU menjadi kata kunci mereka untuk menentukan pasangan bagi Anies. Sedikit geli bukan? Jika melihat bagaimana langkah Koalisi Perubahan ini semakin awut-awutan saja. Cemas sudah menghinggapi hati mereka karena mengusung pembual terbaik yang disetting sebagai capres idaman. Semakin terlihat jika koalisi yang menggemakan tentang perubahan tidak memiliki kekuatan penuh untuk mengusung sebuah perubahan. Mereka saja bingung dengan pijakannya karena melihat sikon. Apa yang mau dirubah? Saat yang di depan mata saja sudah lebih baik dari pemerintah sebelumnya. Itulah yang menjadikan suara dalam Koalisi Perubahan meleot. Namanya saja mainan, mudah rusak. Mau diusahakan agar tetap awet saja harus susah payah cari tambatan hatinya as charger si pengisi energi tadi. Alih-alih saling menguatkan karena mereka memiliki sisi lemah yang membutuhkan topangan. Mereka justru saling melemparkan isu seakan-akan ada ketidakpercayaan di internal mereka sendiri. Blunder dalam mencari calon pendamping Anies bukanlah satu-satunya isu yang menyedot perhatian publik, khususnya yang menerpa Partai Nasdem. Selintas partai besutan Surya Paloh ini mengalami badai yang tidak kecil di internal mereka. Dan yang paling berpotensi mengguncang fondasi partai adalah kasus hukum yang menimpa sekjennya. Isu mahar politik menjadi salah satu berita suram yang niscaya memusingkan para elit mereka. Semakin kuatlah dugaan, mereka memang terasa kropos, baik sebagai koalisi maupun situasi di internal masing-masing.
Kalau sudah sedemikian rumit situasinya, publik dengan sendirinya berspekulasi tentang kelanjutan sebagaimana diutarakan sang kandidat capres, bahwa mereka telah menyepakati sebuah kerjasama yang dituangkan dalam dokumen tertulis. Bagaimana kalau menurut Anda?